Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu 22 Agustus 2020 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu. Setelah diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya, Bunda Maria dinobatkan sebagai Ratu. Peringatan ini dirayakan 7 hari setelah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, yaitu pada tanggal 22 Agustus. Keratuan Maria tidak dapat dipisahkan dengan Yesus sebagai Raja dari segala raja yang kekal selama-lamanya. Karena Maria melahirkan Yesus yang adalah Raja atas surga dan bumi, kita hendaknya mengimani juga Maria sebagai Bunda Sang Ratu Surga. Pada peringatan ini pula, kita diingatkan akan doa Angelus atau doa malaikat Tuhan sebagai pengenangan akan kabar suci dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Doa ini merupakan sebuah pengakuan iman atas karya keselamatan Allah, di mana sabda Allah menjadi daging dalam rahim perawan Maria melalui Roh Kudus. Pokok dari doa Angelus adalah pengulangan 3 kali doa Salam Maria bersamaan dengan bunyi lonceng untuk dipersembahkan kepada malaikat Gabriel yang membawa kabar sukacita dari Allah. Selama masa Paskah, doa Angelus diganti dengan doa Ratu Surga atau Regina Caeli. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 43 ayat 1 sampai 7a. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar Dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang,
tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah hidup adalah kesaksian. Apa yang membuat kita disayangi? Apa yang membuat kita disukai dan disenangi? Hal menarik apa dari diri kita yang membuat orang menjadi menghargai kita, menghormati, segan dan percaya, serta menaruh harapan kepada kita sebagai pemimpin? Jawabannya adalah kesaksian hidup. Kesaksian hidup di mana kata dan tindakan kita berjalan seiring. Pesan inilah yang hendak disampaikan oleh Yesus kepada kita dalam kritikan kerasnya kepada kaum Farisi dan ahli Taurat. Yesus bersabda, "Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya." Tantangan kita di kehidupan masa kini adalah memberi teladan dan kesaksian hidup sebagai orang yang percaya, yaitu yang setia, yang suci, yang rela berkorban, yang melayani, dan yang tidak menunjukkan prestasi-prestasi serta keunggulan pribadi dengan mengharapkan rating yang diberikan oleh sesama dengan bintang 4 atau bintang 5. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan mengharapkan sesuatu yang sederhana dari kita, yaitu menghayati apa yang kita katakan atau ajarkan, dan mengajarkan apa yang kita lakukan, dan melakukan apa yang kita hayati sesuai sabdanya. Kita berjalan dari Bunda Maria yang hari ini kita peringati sebagai Santa Perawan Maria Ratu, sehingga yang keluar dari diri kita adalah kedamaian, keteduhan, dan kesejukan. Kita memantulkan peneguhan dan kekuatan yang bisa membuat orang di sekitar kita merasakan kehadiran dan sapaan dari Tuhan, yaitu yang mendamaikan, yang membebaskan, yang meneguhkan, dan yang membawa harapan serta keselamatan. Hendaklah kita menjadi rendah hati dan menjadi pelayan bagi sesama. Engkau ada dalam rangkulan tangannya, Dia memelukmu dan mendengarkanmu. Semoga demikian. Amin.